investor yang mau menyetaskan ini. Nah, udah dari catat nih ya, udah di record ya. Sehingga nanti beberapa masukan saya mungkin juga nanti dari Pak Aryan juga bisa kamu jadikan masukan ya. Baik, satu dari judul ya. Pengaruh nilai tukar, inflasi, suku bunga, dan investasi asing terhadap kinerja keuangan perusahaan energi terbarukan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini oke ya, judulnya ini ya. Nggak ada perubahan lagi ya. Iya, Pak. Oke ya. Kalau sepintas, sepintas ya, saya melihatnya ini bukan riset di bidang akuntansi. Walaupun YEMO itu adalah kinerja keuangan. Tapi ini banyak di sebelah ya, di ilmu ekonomi ataupun ekonomi pembangunan. Coba, termasuk yang audiensnya. Nanti saya tanya juga tuh yang mahasiswa-mahasiswa yang hadir. Coba dilihat nilai tukar, inflasi, suku bunga, ya kan? Investasi asing terhadap kinerja keuangan. Itu adalah faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan. Betul tidak? Kalau kita mau melihat kinerja keuangan, maka kan sebenarnya kan kita bisa mengontrol pendapatan kita, mengontrol pengeluaran kita. Makanya kan disajikan laporan keuangan laba rugi gitu kan. Tapi kalau ini kan kita nggak bisa kontrol karena dia datang dari sebuah global system yang memang saling terikat dan saling mempengaruhi antara yang lainnya. Begitu. Maka kalau nanti kamu uji, kecil sekali pasti hasilnya. Pengaruhnya itu terhadap kinerja keuangan. Kebayang nggak? Kebayang nggak sama yang Bapak bilangin, kebayang nggak sama si Ananda? Sama Ananda ya? Iya, Pak. Ya Nanda. Ananda Kusuma. Pasti tidak akan begitu besar pengaruhnya. Karena memang itu uncontrollable dari sisi kita sebagai pihak entitas akuntansinya, entitas entitas bisnisnya. Karena itu semua akan sama treatmentnya terjadi pada entitas apapun. Mau di sektor manapun, di sektor perbankan kah, apakah ini sektor energi terbarukan, dia tidak memiliki efek yang secara spesifik mempengaruhi dia. Ini catatan utama saya ya di judul. Tetapi kemudian, nah ini kembali ke kamu, gitu. Kalaupun seandainya ini mau terus ya dengan dengan X1, X2, X3 mu ini, maka ada hal yang khusus harus memiliki reason yang kuat mengapa kemudian ini menjadi menarik untuk di riset, diteliti, khususnya di energi terbarukan. Nah, itu sebenarnya yang saya dari tadi cari. Tapi mulai dari paragraf satu sampai paragraf kamu menjelaskan rumusan masalah, itu saya tidak menemukan gitu. Baik. Ya, satu tidak menemukan apa fenomenanya. Apa sih sebenarnya di entitas bisnis energi terbarukan? Masalahnya apa dengan investasi asing, dengan inflasi, dengan suku bunga? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi di energi terbarukan, ini kan memiliki karakteristik bisnis yang berbeda dari energi fosil. Kalau energi fosil itu bergantung ke batu bara, tapi energi terbarukan ini bergantung ke sumber daya alam. Nah, sehingga mereka eh, tidak membeli batu bara, tapi mereka lebih banyak mengekspor kebutuhan-kebutuhan infrastruktur seperti panel surya dan juga kebutuhan-kebutuhan infrastruktur pembangkit listrik yang mana itu belum disediakan di Indonesia. Nah, sehingga mereka harus membelinya ke sektor global. Jadi, eh, eh, hal tersebut mau tidak mau harus melakukan pembelian ke sektor global. Nah, karena energi terbarukan ini merupakan perusahaan yang
memiliki modal awal yang cukup besar, sehingga mereka salah satunya perlu dukungan investasi asing dalam pengembangan eh, bisnisnya, dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Dan mereka pun dalam membeli alat-alat pendukung infrastruktur energi terbarukan itu pastinya terjadi antar dua negara, dan yang mana itu juga transaksi tersebut dipengaruhi oleh makroekonomi seperti nilai tukar, inflasi, dan juga suku bunga. Nilai tukar antar negara, suku bunga, suku bunga apabila eh, energi terbarukan itu kan pastinya membutuhkan modal yang besar, sehingga pinjaman eksternal itu diperlukan, pinjaman utang. Jadi jika kenaikan suku bunga tinggi, maka pengaruh pengaruh dari kenaikan suku bunga tersebut dapat mempengaruhi biaya bunga pinjaman. Nah, investasi asing di sini Iya, maksud Bapak, ya sama, kan nggak ada bedanya juga. Di industri yang lain juga sama. Mereka butuh capital expenditure yang besar juga. Misalnya di bidang apa, misalnya di bidang hospital, di bidang kesehatan. mungkin bedanya Ya kalau nggak sih? energi mungkin bedanya kalau energi terbarukan ini lebih padat modal, Pak, karena penyediaan infrastruktur tadi. Tapi kalau dari sektor manufaktur, sektor perbankan terutama, sama sektor perbankan, manufaktur itu kan biasanya kalau perbankan itu dia tidak membutuhkan modal pembangunan infrastruktur. Sedangkan kalau sektor manufaktur itu mereka lebih ke bahan baku, produk-produk bahan baku. Jadi bahan baku tersebut bisa disupport lah di dalam negeri. Sedangkan kalau energi terbarukan ini itu sih Pak. Ya, oke. Tapi itu juga kan dialami oleh industri yang berbeda lainnya. Bukan hanya di di industri apa energi terbarukan. Sebutlah misalnya tadi saya sebutkan, misalnya di bidang kesehatan. Itu capital expenditure besar juga, dia butuh juga riset-riset development yang hari ini sangat dibutuhkan, ya. Di sektor pertambangan juga sama. Ya, ya, walaupun dia mungkin tidak terbarukan, yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan juga sama, butuh capital expenditure yang kuat gitu loh. Kalau dia mau misalnya mau pinjam ke luar negeri, ya, kemudian itu berpengaruh terhadap nilai tukar asing, eh, saya kira itu belum begitu kuat ya untuk menjelaskan sebuah isunya ya, masalahnya. Sebelum ke masalah kan sebenarnya kita lihat dulu fenomenanya. Fenomenanya apa sih yang terjadi sehingga kemudian ini kita ingin cari dengan ada fenomena yang muncul di permukaan itu, masalahnya itu apa yang menyebabkan fenomena itu lahir di permukaan. Begitu. Ini fenomenanya saja saya belum menemukannya. Coba coba kamu ceritakan mana yang misalnya kita mulai ya dari latar belakang masalah di apa di bab di paragraf pertama ya. Ini kan normatif. Kamu ceritakan tentang renewable energy didefinisikan sebagai sumber energi yang dihasilkan oleh proses alam yang berkelanjutan dan dapat terus diperbarui tanpa resiko. Oke lah ya. Ya. Terus ketergantungan historis perekonomian global terhadap bahan bakar fosil telah memicu peningkatan emisi karbon. Bla 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 bla. Dia nggak straightforward dengan apa yang mau kamu riset. Sampai paragraf ketiga, Bapak belum menemukan. Padahal fenomena itu harusnya muncul di paling 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 banter dia di paragraf kedua itu sudah muncul tuh. Misalnya gitu ya, kamu oh, misalnya kasarnya nih, tapi sudah terlalu jauh topiknya dari akuntansi ya. Misalnya konflik perang Iran begitu. Butuh tuh energi terbarukan tidak bergantung kepada energi yang ada, yang dari mineral, dari apa? Dari minyak gitu ya. Gitu. Butuh mungkin itu bisa diangkat, tapi itu tidak tidak
tidak saya lihat di sini. Ya, mungkin karena memang kita melihatnya secara makro. Yang mau kamu lihat itu inflasinya, mau kamu lihat itu nilai tukarnya, yang mau kamu lihat itu investasinya, gitu. Nah, jadi kalau menurut saya memang ini harus dipertimbangkan kembali begitu ya. Kira-kira eh, topik risetnya terlalu economics ya, terlalu economics. Kurang kurang relate dengan akuntansinya. Bisa, bisa ya, tetapi kamu harus punya justifikasi yang kuat ya. Nah, biasanya dia sangat-sangat unik ya, sehingga kemudian kamu pantas untuk mengangkat topik-topik makroekonomi di dalam riset-riset di akuntansi begitu. Tapi ini dari saya membaca ya. Coba kamu mungkin secara oral bisa kamu jelaskan ke Bapak dulu. Mana yang kemudian ini menjadi wajar untuk kemudian kamu sebagai anak accounting untuk merisetnya. Baik, jadi yang membuat saya berpikir ini penting untuk di research. Yang pertama, kinerja keuangan. Di sini terdapat capaian energi terbarukan yang itu masih rendah dari target pemerintah 23% yang ditargetkan untuk tahun 2025. Nah, ini Yang di mengindikasikan halaman adanya, 3 kan? ya Pak? Yang di halaman 3 bukan? Oh iya Pak, Ya, di itu halaman 3. keuangan atau produksi. 23% itu. 23% ini capaiannya Pak. Target 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 produksi nasional kan untuk energi terbarukan kan? Target nasional. Produksi atau laba dari perusahaan energi terbarukan yang ditargetkan, misalnya BUMN lah atau apalah gitu. Target bauran energi terbarukan Pak. Iya, bauran itu apa? Saya nggak paham. Yang dimaksud dengan bauran apa? Maksudnya target target persebaran energi terbarukan di Indonesia Pak. Maksudnya apa tuh? Tambah bingung lagi saya. Sebaran apa? Jadi target 15,75% ini adalah peningkatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Apa? 15 15,75% ini outputnya apa? Laba, produksi, misalnya liter atau apa? Karena di sini nggak Bapak temukan gitu. 11,9 naik 13,29 di tahun 2023, 14,68 ini apanya gitu. Yang terbarukan ini kan misalnya kayak biosolar misalnya gitu kan. Apanya di sini, Ananda? ini pengembangan proyek energi terbarukan, Pak. Proyeknya kan? Proyeknya Mm-mm. berarti dibangun ini atau dibangun itu, kilang minyak ini atau kilang apa saya nggak pernah nggak tahu juga ya. Ini harus Dan juga detail jadi nggak ketemu masalahnya apa gitu loh. target Tiba-tiba proyek kamu energi. kaitkan dengan laba. Kecuali memang ini labanya gitu. Jadi kalau sudah fenomena itu kan dia yang sangat spesifik gitu ya. Sangat menarik nih untuk dikulik-kulik gitu loh. Kenapa ya jadi masalah? Oh, mungkin setelah kita telusuri bukan karena bukan masalah operasional, tapi memang faktor makronya gitu. Karena robust kalau makroekonomi itu sudah dia tidak bisa ya nggak bisa dia apa-apain gitu. Sebagai seorang pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai entitas bisnis, dia juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Tapi kalau kamu berbicara yang relate dengan akuntingnya, ya dia akan kontrol tuh pendapatannya gimana, progres pendapatannya, ya kan?
bagaimana dengan efisiensi yang ada di belanjanya atau bebannya. Nah, itu. Tapi kalau ini kan nggak bisa dia. Dia tinggal terima jadi aja. Jadi eh, di bab satu di introduction itu ya setidaknya ya kamu harus mampu menjelaskan ya. Yang pertama fenomenanya. Fenomena ini harus unik ya. Kasus-kasus nggak apa-apa misalnya diberitakan di koran, diberitakan di Asia, diberitakan di mana ya di publik di apalah di info-info terserah lah begitu ya atau di web atau di apa yang menjelaskan mungkin ada persoalan nih. Kenapa kok kemudian energi terbarukan, perusahaan energi terbarukan di Indonesia tidak berkembang? Nggak sesuai dengan harapannya. Tentu dengan data ya. Satu itu dulu ya. Kemudian yang kedua kamu ceritakan isu-isu risetnya. Isu-isu riset ini bisa diambil dari penelitian-penelitian terdahulu ya yang menjelaskan fenomena itu. Apa masalahnya kok kemudian fenomena itu muncul? Ya. Nah, dari situ baru ketemulah gapnya. Nah, tadi temanmu udah nanya, di sini memang tidak nampak sekali gapnya apa. Kalau gapnya hanya membedakan antara antara apa ya lokus risetnya yang sebelumnya belum pernah ada, kayaknya itu baru satu tahapan. Kalau di S1 saya kira udah masuk ke analisa mungkin dari sisi metodologinya, ya begitu. Dari sisi apa lagi? Mungkin dari sisi teorinya. Nah ini belum belum muncul, ya. Kebayang nggak, Ananda, yang Bapak maksud ini? Baik, Pak. Ya, itu secara keseluruhan begitu ya. Jadi Bapak belum menemukan ya apa yang menjadi masalahnya, ya, apa yang jadi fenomenanya, kemudian apa gapnya, kemudian kamu masukkan teorinya. Empat hal itulah. Itu harus terungkap di introduction itu. Minimal 5 paragraf itu menjelaskan tentang itu sampai kemudian ya kamu sebutkan problem statement sehingga kamu menyebutkan bahwa oh penelitian ini layak untuk saya menjadi penting untuk saya riset. Gitu. Nah ini harus harus serius nih cari literaturnya. Makanya pertanyaan kedua yang mau tanya, kalau ini yang mau replikasi, replikasinya dari artikelnya siapa, dari papernya siapa? Ananda. Ya, Pak. Kalau Kamu untuk meneliti ini, kamu mereplikasi risetnya siapa? ini mereplikasi riset dari riset-riset terdahulu, Pak, yang meneliti faktor makroekonomi yang juga Ada berapa meneliti terdahulu riset terdahulu yang kamu jadikan referensi? itu ada Sebutlah eh, 10. Dari 10 itu satu yang paling kamu kamu paling menarik untuk kamu baca yang mana? Pilih. Harusnya ditempatkan di urutan yang pertama itu yang mau kamu replikasi. iya, Pak, Siapa sih mencantumkan di sini di tinjauan pustaka? di bab 2 penelitian terdahulu. Dia siapa yang sebutin namanya? Biasanya kalau ini ya buat yang mahasiswa yang lagi juga hadir di sini, Zulfikar ini kan harus ditempatkan yang di pertama. Ini referensi utama kamu. Sederhananya, Bapak nggak ada masalah sepanjang misalnya referensi utamamu ini terindeks di jurnal yang kira-kira baguslah reputasinya. Minimal di Sinta 2 ataupun di minimal di Q3. Tapi ini jangan kamu bilang nanti skripsi pula. Repot ke saya ngejawabnya. Nah, sekarang Zulfikar ini terindeks di mana? Atau yang lainnya mungkin nggak kamu tempatkan di urutan pertama.
Kebanyakan saya di sini mencari jurnal Sinta sih, Pak. Sinta Ada berapa? Sinta 2, Sinta 3, dan Sinta empat Sinta lima dua yang enam. mana? Sinta dua yang mana? Dari berapa nih saya lihat? 10 cuman. Dari 10 ini mana yang Sinta dua? Baik, Pak. Nah, Untuk nanti. Yang mana? Bisa tahu Sinta dua, Sinta tiga, Ki satu, Ki dua, tahu caranya? tahu, Pak, saya sudah Nah, mencari di udah belajar website ya? Sun. Iya, Pak. Ngerti kan cara mendeteksinya? Iya, Pak. Ya harus pilih salah satu. Nggak apa-apa kita meniru. Nanti kita modifikasi kalau memang perlu. Jadi tetapkan dulu ya, mana yang menjadi referensi utamamu. Sehingga nggak kemana-mana gitu loh. Kan kamu lagi belajar. Belajar meneliti. Justru ketika kamu nggak punya pegangan yang kokoh, akhirnya kamu bimbang. Ketika bapak tanya begini, kalau kamu defense-nya kuat, kamu bisa harusnya menjawab. Oke? Baik, Pak. Ya, baik ya. Jadi dua hal yang saya kira harus kamu harus memiliki artikel reference ya, paper yang kamu jadikan rujukan utama kamu, sehingga kamu nanti ya tinggal ngembang-ngembangin aja lah. Kira-kira apa sih gitu yang jadi isunya dari topik riset yang kamu pakai ini. Ini kan topiknya kan di energi terbarukan kan, gitu. Benar, Pak. Sehingga jadi lebih menarik. Oke. Nah, sekarang yang kedua, di tinjauan pustakamu ya, Bapak lihat ya, kenapa teori signaling? Baik. Memang X1, X2, X3 mu itu akan memberikan sinyal kepada Y-nya. Untuk teori signaling di sini, Pak, itu menjelaskan eh, untuk lebih ini sih, Pak, membedah. Nah, jika kinerja keuangan perusahaan itu mampu beradaptasi atau mampu mengatasi faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar tadi, maka di sini dapat memberikan eh, cerminan tata kelola yang positif bagi investor dan juga kreditor. Nah, hal ini dibuktikan dengan kinerja keuangan yang baik terhadap faktor makroekonomi tersebut. Selain itu juga adanya investasi asing. Biasanya kan di perusahaan itu ada investasi asing sebesar 10% atau 16%-nya. Itu juga salah satu menjadi cerminan adanya tata kelola perusahaan yang baik sehingga investor asing itu mampu sehingga investor asing itu menetap di situ. Jadi ini bisa dijadikan penilaian kualitas perusahaan bagi para investor dan juga kreditor. Namun di beberapa perusahaan energi terbarukan itu jumlah investor asingnya berbeda-beda sehingga eh, ini dapat menilai tingginya sektor asing di perusahaan tersebut. Apakah semakin tinggi dapat meningkatkan kepercayaan kreditor dan juga investor dan sebaliknya. Dan juga makroekonomi, apakah kinerja keuangan yang dapat beradaptasi dengan makroekonomi yang terjadi itu menjadi sinyal apabila kinerja keuangannya bagus di tengah kondisi makroekonomi yang negatif atau sedang bergejolak, itu
Jika kinerja keuangannya bagus atau sebaliknya, apakah dapat meningkatkan menjadi sinyal bagi investor dan juga kreditor bahwa perusahaan ini layak untuk diberikan pendanaan atau investasi. Jadi, Gini, Ananda ya, yang teori itu harus mampu menjelaskan hubungan antara X dengan Y-nya. Kan kamu nggak berbicara dalam aspek pengambilan keputusan sebenarnya di sini. Oke, yang PDI-nya tadi bagus, misalnya yang investasinya itu luar negeri itu PDI apa kalau kamu istilahkan. Itu oke lah, tapi yang nilai tukar, kemudian inflasi, kenapa masuk teori signaling di situ? Emang eh, dia akan memberikan apa? Memberikan informasi apa? Memberikan sinyal apa kepada ini kalau Pak, nilai tukar misalnya eh, tinggi gitu kan, buat mereka yang berhutang, terutama yang ke luar negeri, ya itu nggak perlu dikasih sinyal, orang udah tahu, pasti akan membebani dengan beban utang yang semakin tinggi. Sinyal itu kan memberikan kode kan, oh benar perusahaan Pak. ini bagus sinyalnya, kenapa? Karena ada investasi dari luar negeri. Oke. Oh, perusahaan ini bagus karena ada inflasi. Oh, karena ada nilai tukar. Nggak bisa dong. Nggak ada hubungannya. Mungkin yang investasi luar negeri itu boleh masuk ke teori signaling. Tapi kalau nilai tukar dan sebagainya, nah, kamu harus menemukan itu. Eh, Menurut saya juga Pak, kalau faktor makroekonomi ini juga kan jadi pengaruh bagi investor asing dalam menempatkan investasinya di sektor energi terbarukan. Iya. Tapi yang nilai tukarnya, inflasinya, apalagi suku bunganya, itu kan given. Orang udah lazi, udah tahu loh. Dia akan memberikan, dia akan mengambil keputusan sendiri gitu loh. Nggak harus memberikan sinyal yang khusus buat dia. Sementara sinyal itu kan harus ada treatment yang terjadi dulu, ada ada mekanisme yang memang sudah terbentuk dulu. Nah itu ya catatannya. Nanti kamu coba kaji lagi deh ya. Baik. Baik, kemudian suku bunga kinerja uang. Ya ini benar-benar EP banget ya. eh saya kira itu kalau yang di bab 2. Tapi nanti di pengembangan hipotesisnya harus betul-betul kebentuk gitu ya. Jangan Baik, sampai Pak. nanti nggak ya nggak ngalir gitu, kayak dipaksa aja gitu. Ya. Nah, yang terakhir saya kira di metodologi. Ini kamu apa? YOI kan? Bukan dia pergerakannya itu misalnya kita ambil coba pengukuran yang terkait dengan masalah laba bersih setelah pajak ini kan tahunan ya. Iya, Pak. Kemudian nilai tukar ini juga gimana ngukur nilai tukar itu kan setiap waktu berubah. Kalau nilai tukar yang digunakan ini nilai tukar penutupan akhir tahun, Pak. Menurut kamu apple to apple nggak? Kalau saya lihat dari kebanyakan penelitian itu menggunakan nilai tukar di penutupan akhir tahun, Pak. Ya itu justru yang saya mau tanyakan, justru kamu pengen mereplikasi itu, kamu pengen memperbaharui yang sudah ada. Kalau dia punya hutang, emang dia akan menggunakan nilai tukar pada akhir tahun. Kalau sudah jatuh temponya misalnya di bulan Maret, kan enggak kan? Justru kalau kamu mau melihat, jangan dilihat dari labanya, tapi kinerja perusahaannya. Mungkin dilihat dari kinerja sahamnya, yang bisa dilihat dari pergerakan harga sahamnya. Jadi ada Windows-nya, ada waktu, nggak perlu panjang gitu. Ya kebetulan dia aman-aman saja. Misalnya kayak tahun ini misalnya ya, tahun ini, sorry, 2025 itu aman-aman saja sebelum Februari. Ya kan?
Tahu-tahu Februari terjadi tuh di mana-mana inflasi yang dikeluhkan harga plastik dan seterusnya. Misalnya perusahaan yang mengkonsumsi plastik besar, gitu, kan pasti terpengaruh kan. Tapi nanti dilihatnya misalnya di 2026 akhir tahun kan kurang pas. Nah, ini didiskusikan lagi. Jadi supaya dia tidak bias nanti. Jadi benar-benar bahwa memang ya betul itu bisa mempengaruhi kinerja perusahaannya yang diukur. Kalau ini kan kamu ngelihat kinerja labanya kan. Benar, Pak. Karena energi terbarukan ini kan dari total aset yang diinvestasikan, sehingga ROA ini mencerminkan laba dari total aset yang digunakan itu, Pak. Mereka kan tidak menggunakan bahan baku, melainkan sumber daya. Iya, paham Bapak. Tapi maksudnya kamu ketika menempatkan pengukuran kinerja dengan pengaruh dari X1, X2, X3-mu yang itu fluktuatif, sementara laba itu hanya terjadi pada akhir tahun kan jadi nggak match. Harusnya kan dia hari ini ya hari ini dong. Gitu loh. Kan laba itu adanya di akhir. Kamu bisa Benar, Pak. mendapatkan laba kapan? Data laba. Ya, setelah laporan keuangan itu selesai dibuat. Ya itu kan persoalannya. Sementara perubahan inflasi, perubahan ini terjadi kan day to day. Kenapa nggak kita cari pengukuran yang day to day juga, yang bisa sama gitu. Sehingga lebih mendekatkan realistiknya. Bisa nggak ya? Bisa-bisa aja kalau dari statistik. Tapi maksud saya pendekatan konseptualnya itu jadi tidak tidak tepat gitu loh. Ya kan? Justru itulah kelebihan risetmu ketika kamu misalnya melakukan evaluasi terhadap, coba lihat temuannya nanti. Mungkin dia memberikan saran di dalam riset sebelumnya, yang riset yang menjadi tujuan kamu, apa referensi utama kamu. Ini saran Bapak ya. Jadi nggak terlalu ngelihat bahwa ini hanya sekedar hitung-hitungan statistik, tapi memang betul-betul ya. Nah, di bab 1 sampai bab 3 itu kata kuncinya itu di bab 1 dan di metodologi ya. Makanya pengukuran itu menjadi penting karena nanti itu akan berpengaruh terhadap hasil risetmu. Karena hasil riset itu juga dia nggak bunyi apa-apa sebenarnya. Kalau metodemu benar ya hasil risetmu itu benar dan kita juga akan lebih lebih apa ya genep gitu loh secara penjelasan itu yakin gitu loh. Wah ini benar-benar karena saya menggunakan metode yang benar, cara ngukurnya benar. Tapi kalau ada kerisauan, kegelisahan karena oh saya kayaknya nggak pakai benar nih cara ngukurnya gitu. Kayaknya nggak mewakili, tidak menginterpret, tidak mewakili dari pola ataupun apa ya keterukuran yang memang lazim dan umum gitu untuk mendeteksi misalnya kinerja perusahaan. Dari Bapak itu sih ya. Jadi ini bukan membuat kamu jadi down, bukan. Tapi maksud Bapak, kamu harusnya lebih bersemangat untuk menemukan kan di level kamu nanti ini kan mau menjadikan ini ya walaupun ini syarat lulus, gitu, tapi setidaknya menjadi kenangan karena ini riset yang mungkin pertama dan terakhir buat kamu gitu. Kecuali kamu tes 2 S3 gitu ya. Baik, Jadi Pak. jangan main-main gitu loh. Jadi seriusin gitu ya. Ya, ini dari Bapak, nanti mungkin Mas Aryan nambahin lagi. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pigonauli atas masukan dan sarannya. Selanjutnya kepada dosen pembahas kedua, Bapak Aryan Daniel Mirza, BRSAK MSc CFP, dipersilahkan untuk memberikan masukan dan saran. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Udah sesi saya belum ya? Atau belum ya, maaf. Sudah, Bapak. Sudah ya? Oh ya, maaf tadi ini saya lagi di ruangan. Oke, pertama saya ucapkan selamat untuk Ananda Kusuma sudah sampai di sesi saya kan benar ya? Di sesi saya ya? Oke, udah sampai di tahap ini. Saya sudah baca artikelnya juga gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin selaku pembahas akan saya tanyakan. Yang pertama mungkin pertanyaan dasar dulu. Ananda, kenapa sih tertarik ambil penelitian ini? Baik, Pak. Saya tertarik mengambil penelitian ini karena yang pertama adanya komitmen global untuk mengurangi eh, konsumsi atau mengurangi eh, residu energi fosil karena makin di sini pemanasan global itu makin meningkat. Jadi komitmen global untuk bersama-sama mengurangi penggunaan energi fosil. Terus yang kedua, komitmen global itu salah satunya yaitu Paris Agreement dan Indonesia hal ter- termasuk dalam perjanjian tersebut. Dan kemudian yang kedua, Indonesia memiliki komitmen yang mana komitmen ini dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 yaitu mengenai target capaian energi terbarukan. Yang mana target capaian energi terbarukan ini menetapkan untuk tahun 2025 pemerintah menargetkan 23% capaian energi terbarukannya dan juga 31% untuk 2050 dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Indonesia kaya akan sumber daya alam, eh, tenaga angin, hidro, dan lain sebagainya, yang mana itu juga menjadi salah satu potensi pengembangan energi terbarukan di Indonesia, bahkan Indonesia bisa menjadi salah satu yang terbesar di ASEAN. Nah, namun hal tersebut pastinya terdapat tantangan dalam pengembangan energi terbarukan, yaitu menurut data dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Mineral, bahwasannya capaian energi terbarukan Indonesia untuk tahun 2025 hanya mencapai 15,75%, jauh dari target yang telah ditentukan. Nah, ini salah satunya menurut saya eh, terdapat tantangan ekonomi dan juga struktural. Tantangan ekonomi ini perlu diteliti lebih lanjut karena sumbangsih dari perusahaan energi terbarukan itu menjadi salah satu penentu tercapainya target bauran energi terbarukan ini. Nah, capaian target yang masih rendah dari seharusnya membuat saya tertarik untuk meneliti perusahaan energi terbarukan. Karena perusahaan energi terbarukan ini perusahaan yang sangat padat modal, membutuhkan teknologi global, sehingga apabila kondisi kinerja keuangannya terpengaruh oleh makroekonomi, eh, perusahaan ini dapat eh, investasi pada energi terbarukannya dapat terhambat, sehingga yang mana itu menjadi salah satu penghambat dari target capaian energi terbarukan pemerintah dari sektor perusahaan energi terbarukan. Jadi sumbangsih energi terbarukan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di B itu apabila kinerja keuangannya eh, terpengaruhi oleh makroekonomi dapat membuat sumbangsih proyek energi terbarukan mereka terganggu, pengembangan energi terbarukan mereka terganggu, sehingga kontribusi terhadap target bauran energi terbarukan di Indonesia itu tidak tercapai. Nah,
Jadi perlu menurut saya untuk melakukan penelitian dan juga diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi para manajemen, investor, ataupun perbankan dalam memberikan kredit ke perusahaan energi terbarukan dengan melihat kinerja keuangan mereka. Dan juga evaluasi bagi manajemen perusahaan dalam menghadapi situasi ekonomi serta dalam perbaikan kebijakan yang mana kebijakan energi fosil masih mendominasi di sistem kelistrikan Indonesia. Ya, oke, cukup Ananda. Saya mau tanya lagi menyambung dari pertanyaan Pak Pigo. Tadi referensi kamu, kamu ada pakai referensi mana jurnalnya? Pakai jurnal apa referensinya? Penelitian dari mana? Masih di mute itu suaranya. Di unmute dulu. Ya. Ya, Pak. Dari penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian dan juga banyak penelitian Ada yang nggak rujukan utamanya? Oh, apa kamu dari satu rujukan utama apa dari beberapa rujukan ya? dari beberapa rujukan juga, Pak, yang Ah, gitu ya. sama. Mm. Yang utamanya dari mana salah satunya? Yang utamanya itu dari ini eh, penelitian terdahulu di tabel pertama yaitu Zulfikar Karisma dan Sriyani Kusuma Mastuti 2022. Judul penelitian dampak perubahan variabel ekonomi makro terhadap kinerja keuangan BUMN sektor energi, tapi bukan sektor energi terbarukan. Oh ya, oke. Jadi punya kamu salah satu yang eh, kamu akan concern pada energi terbarukan gitu ya. Iya, Oke. Kok boleh tahu nggak perusahaan energi terbarukan di Indonesia itu ada berapa yang tercatat di Bursa Efek? belum banyak sih Pak, sekitar ada 16 perusahaan dan juga ada perusahaan yang terdiverifikasi, Mm-mm. Maksudnya? yaitu perusahaan yang memiliki exposure energi terbarukan di bidang energi terbarukan dan juga fosil, Pak. Mereka baru Oh, meranjak ke energi terbarukan. oke. Bisa sebutin nggak contoh perusahaannya apa aja? Satu apa dua? Baik, Pak. Eh, Salah satu energi terbarukan yang murni itu perusahaan Pertamina Geothermal, Oke. terus Itu dia ada listing di Bursa Efek ya? iya Pak, terdapat Oh di ya, oke. terus perusahaan Barito Renewable Energy, kemudian ada perusahaan yang terdiverifikasi, perusahaan Adaro eh, dengan kode saham Adaro, ADRO apa Adro Pak. Ad- Adro? Oh itu udah bukan Adro lagi sekarang namanya. Udah ganti kan nama perusahaannya? Ya itu Eh, Adro kan Ad- udah ganti branding ya. Namanya sekarang PT Tri Alam Resource gitu ya. Kan baru setahun lalu atau 2 tahun lalu ya baru ganti nama. Baik Pak. Iya ya. Oke, artinya memang kamu udah ada gambaran ke arah situ gitu ya. Udah tahu juga beberapa perusahaan yang eh, energi terbarukan memang cukup, memang arah ke depannya kemungkinan akan ke arah situ gitu ya. Jadi memang ekonomi juga akan, bahkan di Lampung ini ada beberapa perusahaan yang mungkin listing di bursa yang dapat kontrak. Ada 6 project di Indonesia, salah satunya di Lampung yang pengolahan sampah gitu ya. Sampah mau diubah jadi listrik gitu ya. Saya lupa nama perusahaannya apa gitu ya yang ada salah satu proyeknya ada di Lampung. Oke, kemudian gimana sih arah nilai tukar, kemudian inflasi, suku bunga terhadap kinerja keuangan? Apakah masing-masing variabel itu arahnya ke positif atau negatif atau seperti apa? Singkat aja, ya. Eh, Kalau nilai tukar inflasi suku bunga ini kan pergerakannya berbeda-beda per tahunnya, Pak. Ya, ya. Jadi, kalau dari hipotesis saya, berdasarkan penelitian terdahulu,
nilai tukar, inflasi, dan suku bunga itu berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan energi terbarukan. Sedangkan investasi asing itu berpengaruh positif. Oke, jadi makin gimana ya? Rupiah makin menguat, jadi maksudnya gitu ya, rupiah menguat ya maksudnya ya. Rupiah naik gitu ya. Rupiah Eh, turun Pak kalau sekarang. oh, rupiah turun. Oh, kalau Iya, rupiah turun berarti negatif. dampaknya positif untuk keuangan gitu ya. Dampaknya negatif Pak. Oh, rupiah turun maka Nilai dampaknya tukar. negatif. Uh-uh. Karena Kalau perusahaan energi, inflasi, kalau inflasi, kalau inflasi naik, dampaknya ya. juga negatif Pak. Oke, ya, oke, oke. Kalau suku bunga juga demikian ya. Kalau investasi asing, kalau investasinya menaik, kinerja keuangannya malah turun gitu. Kalau investasi asingnya naik, diasumsikan di penelitian saya ini ikut meningkat, Pak. Cuman beberapa perusahaan kan memiliki investasi asing yang berbeda-beda. Oke, jadi rencana jadi kamu akan punya kriteria sampel atau belum ya? Belum sampai sana ya? Gimana, Pak? Kriteria asing? Atau rencana sampelnya hanya 42 berarti? Kan Iya, ada Pak. 16. 16 kali berapa tahun tuh? 22, 23, 24. Berarti 3 ya? Benar, Pak. 3 Untuk kali saat ini. 16. Iya, Pak. Untuk saat ini perusahaan energi terbarukan yang saya telusuri di Bursa Efek Indonesia hanya beberapa itu, Pak. Untuk saat ini. Iya, kan ada tuh kadang-kadang beberapa perusahaan yang dia punya dua bisnis gitu ya. Ada dia bisnis energi terbarukan, kemudian ada punya bisnis yang lain juga. Itu kamu masukin juga nggak? Masukin Pak, terverifikasi itu. Nanti Oh gitu. akan saya bandingkan dengan perusahaan energi terbarukan yang murni. Maksudnya akan di compare. Mm-mm. Hasil dari analisis. Nah, gimana hasil analisisnya kira-kira? Kalau kamu compare gitu. Tentunya ada nilai yang berbeda Pak, untuk perusahaan yang terdeverifikasi. Ada berapa perusahaan sih yang terdeverifikasi? Ada Berapa persen ya kira-kira? Atau kalau kamu nggak paham detailnya? Saya juga belum nggak ngecek datanya. ada 10 Pak yang terdeverifikasi. Oh, berarti memang lebih banyak yang Mm-mm. campuran ya ketimbang yang renewable full apa renewable energi gitu ya. Benar, Pak. Oh, udah ada belum sih penelitian yang meneliti dengan variabel yang sama, kemudian sama renewable energy gitu di Indonesia atau mungkin di luar negeri gitu? Kalau untuk di Indonesia, sepanjang penelusuran saya belum ada Pak yang meneliti energi terbarukan. Karena memang energi terbarukan ini juga terbilang baru berkembang, Hmm. sehingga penelitian belum banyak yang mengarah ke energi terbarukan, Iya. terutama faktor Kenapa nggak sampai inflasi. 2000? Ya, kenapa nggak sampai 2025 aja? Karena beberapa perusahaan itu, Pak, laporan keuangannya belum terbit untuk tahun 2025. Nah, kapan tuh kira-kira biasanya suka terbit? Belum bisa dipastikan, Pak. Ya biasanya kan April ya, April kan. Ya ini kan udah April, maksud saya kenapa nggak sampai 2025 aja gitu loh. Baik, Pak. Nah, ya maksudnya silakan di pertimbangan lagi ya, maksudnya saran saja kalau misal kalau boleh saran sampai 2000 kalau bisa kalian ini kan udah April kalau April udah keluar atau mungkin maksimal Mei eh, kan kamu angkatan 22 ya, oh sorry sorry maaf. Saya pikir kamu angkatan 23 Pak. Ya sudah angkatan 22. Saya pikir baru semester 6 gitu jadi ngapain buru-buru gitu sampai sampai 2 sampai 25. Oke silakan ini kan udah angkatan 22 jadi oke sampai 24 aja nggak apa-apa. Baik, Pak. Ini kamu udah ngolah datanya belum? Untuk pengolahan datanya belum, Pak, masih pengumpulan. Oh iya.
Coba saya masukkan deh Ananda ya. Kamu kan pakai signaling teori. Signaling teori itu udah kayaknya udah lama banget ya. Kenapa? Kayaknya perlu ditambah satu lagi deh teorinya. Iya, Pak. Eh, Misalnya teori pasar efisien dari Ball and Brown gitu ya. Mungkin eh, bisa menambah. Ya artinya begini, jangan-jangan, maksudnya gini kan, orang kan selalu beranggapan bahwasanya pasar kita itu efisien gitu ya. Jadi ketika nilai tukar berpengaruh, kayak sekarang nih kan nilai tukar kita lagi anjlok 17.300 gitu ya. Kemudian investasi asing pada cabut sehingga harga saham kita kan pada 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 turun gitu ya. Eh, Saya ya, maksudnya jangan-jangan ada nggak teori lain gitu ya? Tolong dicoba di searching lagi ya untuk menambah kekayaan kamu. Artinya jangan cuma signaling teori aja gitu ya. Siapa tahu ada lawan dari signaling teori gitu ya. Misalnya ketika penelitianmu tidak terdukung, bisa jadi kamu punya justifikasi gitu ya. Yang mendukung alasan tersebut gitu. Misalnya teori pasar efisien, walaupun itu satu satu arah sih sebenarnya ya. Atau mungkin teori yang lain ya. Coba tolong dicek-cek lagi gitu ya, yang sekiranya bisa menunggu penelitian kamu. Kemudian kalau saya perhatikan kamu ini kan semua variabel makro semua ya. Nilai tukar, inflasi, suku bunga, sama FDI ya, investasi asing ini ya. Ini kan makro semua terhadap kinerja keuangan. Maksudnya kalau saya lihat jadi faktor eksternal semua nih kayaknya ya. Berpengaruh terhadap kinerja internal perusahaan gitu loh ya. Eh, Gimana ya saya membahasakannya ya? Baik, Pak. Sebentar. Apakah seberapa besar sih pengaruh dampak makro itu terhadap kinerja keuangan? Jangan-jangan kinerja keuangan itu bukan dipengaruhi. Artinya gini kan kadang-kadang yang berpengaruh itu ada faktor eksternal, ada faktor internal ya. Oke. Nah, kalau saya lihat, kalau kamu ini kan meneliti faktor eksternal semua nih, ya. Ada nilai tukar, ada inflasi, suku bunga, investasi asing. Eh, Sementara faktor internalnya nggak ada nih kalau saya perhatiin ya. Artinya kamu hanya fokus pada eksternal aja dengan signaling teorimu gitu ya. Sementara kinerja perusahaannya gitu ya, kinerja internalnya itu faktor yang internal yang mempengaruhi terhadap kinerja keuangannya itu kan nggak kamu teliti nih gitu ya. Jangan-jangan kinerja keuangan itu bukan dipengaruhi sama variabel makro ini loh, jangan-jangan. Kalau menurut saya, Pak, Ya, iya, ya, silakan, silakan. perusahaan energi terbarukan ini kan padat modal, sehingga Mm-mm. mereka membutuhkan infrastruktur teknologi impor dari perusahaan global atau luar negeri. Nah, jadi dari eh, impor infrastruktur global tersebut seperti panel surya dan lainnya pastinya terjadinya ini transaksi luar negeri. Baik itu mereka melakukan pinjaman untuk membeli ataupun mereka bayar secara kredit lah bahasanya terhadap infrastruktur infrastruktur yang mereka beli dari perusahaan global. Sehingga di sini menurut saya nilai tukar, inflasi dan suku bunga ini cukup berpengaruh terhadap mereka. Suku bunga eh, perusahaan kan biasanya melakukan pinjaman dana eksternal. Nah, suku bunga yang tinggi, yang naik, itu dapat meningkatkan beban bunga bagi perusahaan. Nah, sedangkan investasi asing ini kan di beberapa perusahaan energi terbarukan itu terdapat variasi dari investasi asing, tapi dengan persentase yang berbeda-beda setiap perusahaan. Jadi perusahaan energi terbarukan, mereka melakukan impor, impor komponen komponen energi terbarukan yang mana itu jumlahnya tidak sedikit dan pelunasan pembayarannya pun eh, sudah ditetapkan juga dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Nah, sedangkan perusahaan energi terbarukan ini itu
eh, terikat pada perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Nah, jadi kontrak mereka yang memperoleh pendapatan yang tetap, gitu kan, dengan beban-beban pembelian infrastruktur mereka yang itu berfluktuasi apabila terjadinya makroekonomi yang tidak stabil dengan pendapatan yang tetap pada perjanjian jual beli listrik. Negara pada kontrak dengan PLN karena PLN sebagai perusahaan utilitas yang berhak untuk menjual listrik. Jadi mereka menjual listriknya ke PLN dengan kontrak tersebut dan pendapatannya tetap. Namun dengan beban-beban yang bisa berfluktuasi karena makroekonomi tadi, Pak. Oke. eh Sekali lagi deh, jelaskan ulang ke saya, gimana, eh, kan tadi kan suku bunga itu memang mereka pinjamnya ke dalam apa ke luar negeri ya? Biasanya perusahaan itu, atau belum sampai sana? Nggak, maksudnya suku bunga oke lah, saya paham kalau dia minjam ke dalam negeri is oke. Artinya kalau suku bunganya naik pasti eh, akan memberatkan kinerja keuangan gitu ya. Jadi dampaknya negatif gitu ya. Benar, Pak. Kira-kira perusahaan ini minjemnya ke dalam apa luar negeri sih? Atau nggak, kurang paham sampai sana? Kalau eh, peminjamannya pada pendanaan eksternal yang di dalam negeri, kan ada batas minimal kredit di perusahaan, di perbankan. Nah, kalau menurut saya mereka melakukan pinjaman eksternal di domestik, sedangkan untuk pembelian alat-alat energi terbarukan atau infrastruktur energi terbarukan ini ke makro, ke luar negeri. Jadi jika suku bunga global itu naik, maka domestik pun akan merespon itu. Oh ya, nggak, bentar. Kamu ini pakai suku bunga mana? Suku bunga Indonesia apa suku bunga global? Suku bunga Indonesia, Pak. Ah ya, berarti nggak ada hubungannya kan sama suku bunga global kan ya? Atau berhubungan juga? Berhubungan, Pak, karena Hmm. suku bunga domestik itu pastinya dipengaruhi oleh suku bunga global. Atau nanti saya akan mengganti ke suku bunga. Ya enggak, saya enggak, terserah kamu, pakai data mana. Kalau suku bunga Indonesia ya udah biarin aja. Saya cuma mau memastikan data yang kamu masukin suku bunga mana gitu ya. Pasti kayaknya sih Untuk suku bunga Indonesia ya yang relevan ya. Oke, kalau hmm, nilai tukar artinya kalau nilai tukarnya naik gitu ya, beli barangnya akan lebih mahal gitu kan ya. Sehingga kinerja keuangannya akan jadi nurun gitu ya. Oke, dari saya mungkin kayaknya sudah cukup ya. Paling nanti nanti kita metode kayaknya udah oke. Ya udah, itu saya kembali lagi kepada moderator. Terima kasih Mas Ananda ya. baik, Pak, terima kasih atas saran dan masukannya. Terima kasih kepada Bapak Dani. Terima kasih kepada Bapak Aryan dan Mirza BR SAK MSCCFP atas saran dan masukannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Rialdi Azhar SMSA AK CACPA jika ada tambahan atau arahan lebih lanjut. Kepada Bapak Rialdi Azhar SMSA AK CACPA,
Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Basit sebagai moderator. Oke, Ananda, tadi beberapa saran dan masukan ya, juga pertanyaan sebenarnya dari pembahas, dari Pak Pigo, dari Pak Aryan. Nanti mohon dicatat. Kemudian Ananda juga pesannya adalah eh, apa namanya argumentasi yang tadi disampaikan tentu juga harus ada di dalam draft gitu ya. Jangan sampai draftnya tidak tertulis tapi Ananda bereksplorasi sendiri gitu ya. Secara lisan tadi beberapa belum ada di dalam draft skripsi gitu ya. Argumentasi dari peneliti itu sehingga memang memperkuat gitu ya. Nanti kita pertimbangkan juga untuk variabel yang faktor internal ya, internal perusahaan karena biar nggak terlalu makroekonomik juga gitu ya. Memang kalau yang sekarang kan isunya memang masih makroekonomik, mungkin juga bisa kita tangkap nanti yang apa namanya yang internal gitu ya, yang internal apa yang menyebabkan kinerja perusahaan, faktor-faktor internal dari perusahaan itu. Nah, nanti mohon dicatat. Terima kasih Pak Pigo dan Pak Aryan saran dan masukannya. Semoga bisa membangun penelitian Ananda untuk lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya dari Pak Pigo, Pak Aryan dan Mirza selaku pembahas dan juga arahan dari Pak Riyaldi selaku dosen pembimbing atas saran dan masukannya. Demikianlah presentasi mengenai proposal skripsi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Vigo dan Pak Aryan. Mohon ya, izin. selamat Pak Rialdi, ya mahasiswanya Ananda ya. Oke, semoga bisa cepat langsung kompre ya. Oke. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Riyaldi, Pak Aryan, Pak Pigo. Oke, terima kasih. Terima kasih guys sudah gabung join di Zoom Sempro hari ini. Semoga aktivitas kalian juga diperlancar. Terima kasih ya guys. Bisa Selamat Ananda. live Zoom juga. Bang Rehan. Terima kasih Bang Rehan, Farhan, Bang Nabil. Semangat terus Nam. Selesai. Lama banget. Hmm. Dari jam